Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo, selamat datang di video presentasi kami. Pada video ini, kami akan membahas tentang analisis dugaan pelanggaran kontrak pembangunan Ballroom Hotel Depade yang melibatkan CV Sabina Graha sebagai kontraktor dan PT Hotel Indo Murni selaku pengelola Hotel Depade. Kasus ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan Wan Prestasi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Jadi, mari kita simak bersama apa saja yang akan kami bahas dalam video kami. Sebuah proyek ballroom telah selesai dibangun dan bahkan sudah digunakan, namun pembayaran yang ditunggu kontraktor tidak kunjung diberikan. Di sisi lain, pihak hotel menilai pekerjaan tersebut belum selesai sesuai kesepakatan. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian memicu sengketa antara CV Sabina Graha dan Hotel Depade hingga berujung ke Pengadilan Negeri Janto pada bulan April kemarin. Lalu, bagaimana kasus ini dapat dipandang dari perspektif hukum bisnis, dan apakah salah satu pihak benar-benar dianggap melakukan wan prestasi? Masuk pada alasan mengapa memilih isu ini dan dampak utama. Isu ini dipilih dikarenakan 3 alasan. Yang pertama, isu ini aktual, karena terjadi di tahun 2026 dan diliput oleh media yang kredibel sebagai ilustrasi nyata penerapan KUH Perdata. Yang kedua, kompleks secara hukum, karena mencerminkan konflik prestasi dan pembayaran relevan dengan pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata. Yang ketiga, dampaknya itu nyata, karena mempengaruhi arus kas, biaya litigasi, hingga reputasi hotel. Seluruh data ini didukung dengan artikel media dan dokumen perkara yang telah terverifikasi. Pada bab 2, terkait kronologinya, kasus ini bermula pada 20 Juni 2023, di mana penandatanganan kontrak kerjasama antara Ivan dan Jauhari selaku kontraktor CV Sabina Graha dan PT Hotel Indo Murni selaku pengelola Hotel Depade. Sebelum April 2026, CV Sabina Graha mengirim 2 somasi untuk menagih sisa pembayaran, tetapi diabaikan. 2 April 2026, sidang perdana di Pengadilan Negeri Janto, di mana tergugat tidak hadir secara sah karena perwakilannya gagal menunjukkan surat kuasa perusahaan. Pada 4 April 2026, kuasa hukum tergugat menggelar konferensi pers mengumumkan kemungkinan gugatan balik terkait kelalaian kontraktor. Pada bulan April 2026 hingga sekarang ini, perkara ini sedang diarahkan majelis hakim untuk menjalani proses mediasi wajib di Pengadilan Negeri Janto sebelum masuk pembuktian pokok perkara. Masuk ke bab 2 mengenai pihak terlibat dan afiliasi di dalam perkara ini, selaku pihak penggugat CV Sabina Graha diwakili oleh pengusaha lokal asal Montasik, Ivanda Jauhari atau yang berinisial IF, selaku kontraktor pelaksana. Di pihak lawan, bertindak sebagai tergugat adalah PT Hotel Indo Murni dari manajemen Hotel Depade, selaku pemberi kerja. Gugatan ini dipicu oleh dugaan wan prestasi terkait pemenuhan pembayaran, sementara pihak hotel mengklaim progres baru mencapai 70% dan bersiap mengajukan gugatan rekonvensi dengan didampingi kuasa hukum masing-masing. Persidangan dan progres mediasi ini berpusat di Pengadilan Negeri Janto, mengacu pada basis hubungan hukum kontrak konstruksi per 20 Juni 2023. Titik berat konflik ini berakar dari diskrepansi penilaian progres fisik Ballroom Gondeng C. Pihak kontraktor menilai pekerjaan telah selesai secara substansial karena fasilitasnya sudah mulai digunakan untuk operasional. Sebaliknya, pihak hotel memilih menahan sisa pembayaran dengan dalih progres di lapangan belum tuntas. Gagalnya negosiasi internal dan diabaikannya 2 kali somasi akhirnya membuat kasus ini resmi merebak menjadi gugatan perdata pada April kemarin. Dampaknya pun timbul di kedua belah pihak. Kontraktor mengalami penahanan arus kas yang mengganggu modal kerja, sedangkan hotel menghadapi resiko pembengkakan biaya akibat takeover proyek, serta kerugian reputasi. Kasus ini menjadi potret nyata pentingnya presisi manajemen kontrak di industri konstruksi. Bab 3, metode penelitian dan sumber data dari studi kasus hukum kami. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menggunakan fakta hukum secara mendalam. Data yang kami gunakan sudah adalah sumber dari dokumen utama seperti kontrak, peraturan, undang-undang, serta diperkuat oleh data sekunder dari berita media. Proses analisis dilakukan melalui 4 tahap, yaitu inventarisasi dokumen, verifikasi kronologi, identifikasi unsur wan prestasi menurut KUHP Perdata, dan terakhir adalah analisis dampak terhadap bisnis. Analisis umum wan prestasi dan jenis pelanggaran. Dalam kasus ini, wan prestasi terjadi jika pihak yang berkewajiban tidak memenuhi prestasinya setelah diberikan somasi. Sesuai pasal 1238 KUHP Perdata, penggugat mengklaim telah mengirim 2 kali somasi sehingga berhak menuntut ganti rugi. Namun, tergugat membantah dengan menyatakan proyek berusaha 70% dan tidak sesuai spesifikasi. Karena itu, putusan bergantung pada pembuktian di persidangan. Jika pekerjaan dianggap selesai, hotel dapat menyatakan wan prestasi. Sebaliknya, jika pekerjaan dalam memenuhi kewajiban kontraktor yang dianggap wan prestasi. Kesimpulan dampak, sengketa mempengaruhi arus kas dan berkelanjutan usaha kontraktor, menimbulkan biaya litigasi serta risiko reputasi bagi hotel. Dampak sekundernya meluas, apa saja? Pemakso, karyawan, EO, dan pemangku kepentingan lainnya terpengaruh. Untuk mitigasi pencegahan, yang pertama, memperbaiki manajemen kontrak. Yang kedua, dokumentasi semua serah terima pekerjaan. Yang ketiga, gunakan mediasi untuk negosiasi alternatif penyelesaian sengketa. Yang keempat, pasang klausul sanksi, bunga keterlambatan, dan jaminan penyelesaian dalam kontrak konstruksi.